Zoltán Paul Dienes adalah matematikawan asal Hungaria yang mengusung sebuah konsep matematika baru dengan pendekatan permainan, lagu, dan tarian dalam pembelajaran matematika. Zoltán Paul Dienes lahir di Budapest, Hungaria pada tanggal 11 September 1916 dan meninggal di Wolfville, Kanada. Zoltán Paul Dienes merupakan anak dari pasangan Paul Dienes dengan Valeria Dienes. Beliau menempuh pendidikannya di Piaris Grammar School, Dartington Hall School, dan berkuliah di London University. Dienes mengembangkan bidang baru dalam psikomatematik atau psikologi pembelajaran matematika. Dienes terinspirasi oleh Jean Piaget dan Jerome Bruner sebagai sosok yang legendaris yang meninggalkan kesan mendalam dalam pendidikan matematika. Pada tahun 1978 sampai 1980 menjadi konsultan matematik di Italia, Jerman, Hungaria, New Guinea, dan Amerika. Pada tahun 1964, Dienes mendirikan International Study Group for Mathematics Learning yang digunakan untuk melakukan penelitian mengenai pendidikan matematika, penerapan hasil penelitian, dan mempromosikan hasil penelitian dengan menyelenggarakan berbagai konferensi internasional. Pada tahun 1990 sampai 1997, Dienes menjadi salah satu staf pengajar dosen di University of Sussex dan menjadi profesor sejak tahun 2008 hingga sekarang di universitas yang sama. Berikut merupakan beberapa buku yang ditulis oleh Zoltán Paul Dienes, yaitu Building Up Mathematics pada tahun 1967, An Experimental Study of Mathematics Learning pada tahun 1963, The Power of Mathematics, A Study of the Constructive to the Analytical Pace of Mathematical Thinking in Children pada tahun 1964, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pengertian teori Dienes. Zoltán Paul Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran matematika kepada anak-anak. Dasar teori yang dikemukakan Dienes bertumpu pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang menekankan bahwa anak belajar melalui tahapan perkembangan berpikir. Dienes kemudian mengembangkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Sistem pembelajaran yang dikembangkannya dirancang agar lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami, terutama dengan melibatkan aktivitas bermain dan penggunaan benda konkret. Melalui pendekatan ini, anak diharapkan dapat memahami konsep matematika secara bertahap, mulai dari pengalaman langsung hingga mampu memahami konsep yang lebih abstrak. Teori Dienes hingga saat ini banyak digunakan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada anak usia dini dan sekolah dasar. Lalu selanjutnya kita membahas prinsip-prinsip Dienes. Nah, dalam bukunya Building Up Mathematics, Dienes ini mendasarkan metodenya atas 4 prinsip belajar. Yang pertama yaitu prinsip dinamis atau dinamis prinsip, yang berarti proses ini itu merupakan pemahaman konsep yang berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi. Lalu yang kedua ada prinsip konstruktivitas atau constructivity prinsip. Nah, ini itu berarti konstruksi yang harus diambil dari bagian sebelumnya agar bisa menjadi analisis dan dapat berfungsi secara efektif. Lalu yang ketiga yaitu prinsip variabilitas matematika atau mathematical variability principle, bahwa setiap konsep pada matematika ini harus menyertakan variabel-variabel yang esensial yang perlu dibuat secara bermacam-macam
Bila generalisasi dari konsep-konsep matematika itu sudah tercapai. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip variabilitas persepsi, prinsip representasi atau perceptual variability prinsip or multi embodiment prinsip, yang berarti bahwa untuk kita mencapai suatu abstraksi yang efektif dari struktur matematika itu harus diakomodasikan sebanyak mungkin dalam situasi-situasi yang berbeda untuk struktur ataupun konsep yang sama. Baik, selanjutnya ada tahapan belajar menurut Dienes. Yang pertama, permainan bebas atau free play. Permainan bebas adalah tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan, yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting, sebab pengalaman pertama peserta didik berhadapan dengan konsep baru melalui interaksi dengan lingkungannya yang mengandung representasi konkret dari konsep yang diajarkan. Yang kedua, ada permainan yang menggunakan aturan atau games. Tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah di dalam periode tertentu permainan bebas terlaksana. Dalam tahap ini, siswa mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat di dalam konsep itu. Siswa memperhatikan aturan-aturan tertentu yang terdapat dalam konsep atau peristiwa yang mereka hadapi. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai aturan atau tahap kedua. Pada tahap kedua, mungkin para siswa belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan yang dimainkan itu. Dalam hal demikian ini, para siswa perlu dibantu untuk dapat melihat kesamaan struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke bentuk permainan yang lain. Yang keempat, permainan dengan representasi atau representation. Dalam tahap ini, siswa mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah siswa mendapatkan kesamaan sifat dari situasi-situasi tersebut, siswa memerlukan gambaran dari konsep tersebut. Tentu saja, gambaran konsep itu biasanya lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Cara ini mengarahkan peserta didik kepada pengertian struktur, pengertian matematika yang abstrak yang terdapat di dalam konsep tersebut. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep di mana peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau perumusan verbal yang sesuai. Yang keenam, permainan dengan formalisasi atau formalization. Permainan ini merupakan tahap belajar yang terakhir setelah peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan. Peserta didik harus mengurutkan sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat yang baru. Kaitan teori Dienes dengan matematika anak usia dini. Teori yang dinyatakan Dienes berlandaskan pada ide untuk mewujudkan matematika dalam bentuk yang menyenangkan dan nyata bagi anak. Dalam pendidikan anak usia dini, prinsip teori Dienes sesuai karena
Yang pertama, anak usia dini masih berpikir konkret. Dengan bantuan alat peraga matematika, anak akan semakin mudah memahami hubungan antara matematika dan lingkungan alam sekitar. Anak akan semakin mudah memahami kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak belajar paling efektif melalui bermain karena jika matematika diajarkan melalui permainan seperti yang dinyatakan Dianes, anak akan lebih tertarik untuk belajar. Kaitan teori Dianes dengan matematika anak usia dini. Teori yang dinyatakan Dianes berlandaskan pada ide untuk mewujudkan matematika dalam bentuk yang menyenangkan dan nyata bagi anak dalam pendidikan anak usia dini. Prinsip teori Dianes sesuai karena anak usia dini masih berpikir konkret. Dengan bantuan alat peraga matematika, anak akan semakin mudah memahami hubungan antara matematika dan lingkungan alam sekitar. Anak akan semakin mudah memahami kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak belajar paling efektif melalui bermain karena jika matematika diajarkan melalui permainan seperti yang dinyatakan Dianes, anak akan lebih tertarik untuk belajar. Kaitan teori Dianes dengan matematika anak usia dini. Teori yang dinyatakan Dianes berlandaskan pada ide untuk mewujudkan matematika dalam bentuk yang menyenangkan dan nyata bagi anak dalam pendidikan anak usia dini. Prinsip teori Dianes sesuai karena anak usia dini masih berpikir konkret. Dengan bantuan alat peraga matematika, anak akan semakin mudah memahami hubungan antara matematika dan lingkungan alam sekitar. Anak akan semakin mudah memahami kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak belajar paling efektif melalui bermain karena jika matematika diajarkan melalui permainan seperti yang dinyatakan Dianes, anak akan lebih tertarik untuk belajar. Konsep matematika dimasukkan ke dalam permainan terstruktur. Misalnya, bermain peran sebagai penjual, pembeli, menggunakan uang mainan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan anak agar dapat menstimulasi kognitif, sosial, emosional, dan fisik secara optimal, sekaligus membangun minat belajar. Berikutnya ada contoh penerapan dan media pembelajaran anak usia dini. Yaitu contoh penerapannya yang pertama ada penerapan bermain sambil belajar. Pada pembelajaran anak usia dini, bermain adalah cara utama anak belajar. Melalui bermain, anak tidak merasa sedang belajar, tetapi anak tetap memperoleh pengalaman yang bermakna. Seperti contohnya guru mengajak anak bermain peran, seperti bermain peran pasar-pasaran, kayak berjualan, anak ada yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Terus anak belajar berbicara saat menawarkan barang. Lalu yang berikutnya, yang kedua ada penerapan pembelajaran berbasis sentra. Pembelajaran berbasis sentra ini model pembelajaran di mana kelas dibagi menjadi beberapa area bermain. Anak bebas memilih sentra sesuai minatnya. Contohnya seperti ada sentra balok. Nah, di sini anak menyusun balok menjadi rumah atau menara. Lalu yang berikutnya ada sentra seni, anak menggambar atau membuat kolase dari kertas warna-warni. Berikutnya ada sentra peran, anak bermain seperti dokter-dokteran. Lalu yang berikutnya ada penerapan pembelajaran tematik. Nah, di pembelajaran tematik ini menghubungkan berbagai kegiatan dalam satu tema agar anak mendapatkan pengalaman belajar yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Seperti contohnya tema tanaman. Nah, di sini ada beberapa aspek, ada bahasa, kognitif, motorik, seni. Nah, di sini anak kegiatannya itu yang pertama kalau bahasa itu bercerita tentang tanaman, kalau kognitifnya menghitung jumlah daun, motoriknya menanam biji, seninya mewarnai gambar bunga. Nah, untuk manfaatnya sendiri, anak lebih mudah memahami konsep karena belajar dalam satu konteks yang sama.
Lalu yang berikutnya ada penerapan pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Nah, di sini anak belajar dari apa yang mereka lihat, mereka sentuh, dan mereka alami sendiri. Pembelajarannya tidak hanya lewat cerita atau gambar. Contohnya, guru mengajak anak menanam kacang hijau. Lalu, yang berikutnya ada media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajarannya yaitu ada yang pertama, media visual. Media yang dapat dilihat oleh anak, contohnya seperti flashcard, poster huruf dan angka, buku cerita bergambar. Fungsinya untuk membantu anak mengenali bentuk, warna, huruf, dan gambar secara lebih jelas. Lalu, yang kedua ada media manipulatif. Di sini media manipulatif yaitu media yang bisa dipegang dan dimainkan oleh anak. Contohnya seperti balok, puzzle, manik-manik. Fungsinya sendiri yaitu untuk melatih koordinasi tangan dan mata serta kemampuan berpikir logis anak. Lalu yang berikutnya ada media audio dan audiovisual. Nah, di sini itu seperti contohnya ada lagu anak-anak, video edukasi, rekaman suara. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menarik perhatian anak dan membantu perkembangan bahasa serta daya ingat. Lalu yang berikutnya ada media bahan alam. Contohnya itu seperti daun, batu, pasir, dan fungsinya itu untuk mengenalkan anak pada lingkungan sekitar dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi seringkali anak kalau melihat kayak ada daun pasti kayak bertanya-tanya, apa sih fungsinya daun? Apa sih itu daun gitu. Jadi ada bukti konkretnya. Lalu yang berikutnya ada media buatan guru, yaitu contohnya seperti boneka tangan, papan flanel. Nah, fungsinya sendiri untuk menyesuaikan materi dengan tema dan kebutuhan anak. Bisa mungkin pembelajaran dari boneka tangan itu tadi ada panggung boneka. Nah, di situ guru mengajarnya dengan cara adanya panggung boneka itu tadi bercerita di panggung boneka dan menarik perhatian si anak. Selanjutnya ada teori Dienes dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Yang pertama, sesuai dengan dunia anak, pembelajaran dikemas dalam bermain, sehingga anak tidak merasa sedang belajar. Anak usia dini belajar paling efektif melalui bermain dan eksplorasi. Yang kedua, membantu anak memahami konsep abstrak. Konsep seperti bilangan, bentuk, pola, dan pengelompokan menjadi mudah dipahami karena disajikan secara konkret. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir logis. Anak dilatih mengelompokkan, membandingkan, mencari pola, menyusun hubungan antar benda, ya, dan ini sangat penting untuk dasar berpikir matematis. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Alat peraga seperti balok membuat anak lebih aktif dan antusias. Yang kelima, mendukung perkembangan kognitif tahap praoperasional. Teori ini selaras dengan teori Piaget bahwa anak usia 2-7 tahun membutuhkan pengalaman konkret. Selanjutnya ada kelemahan teori Dienes dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Yang pertama, tidak semua materi matematika cocok. Teori Dienes ini lebih efektif untuk bilangan, pola, bentuk. Kurang efektif untuk konsep matematika yang sangat abstrak. Yang kedua, membutuhkan guru kreatif dan terampil. Jika guru kurang mengarahkan, anak itu bisa terlalu fokus bermain, tidak menangkap konsep matematika. Yang ketiga, membutuhkan waktu lebih lama. Proses dari bermain penunjukan simbol, dan simbol ini menunjukkan konsep yang membutuhkan waktu bertahap sehingga sulit jika jam belajar terbatas. Yang keempat, sarana dan alat peraga harus tersedia. Pembelajaran optimal memerlukan balok dinas, media konkret lainnya, dan tidak semua sekolah PAUD memiliki fasilitas tersebut. Teori Dienes menekankan bahwa pembelajaran matematika harus diberikan melalui pengalaman konkret dan kegiatan bermain yang menyenangkan. Anak memahami konsep matematika secara bertahap, mulai dari permainan bebas hingga tahap simbolisasi dan formalisasi. Dalam konteks pendidikan AUD, teori ini sangat relevan karena sesuai dengan tahap perkembangan kognitif
Anak yang masih berpikir konkret dan belajar melalui aktivitas bermain, melalui media manipulatif, variasi representatif, serta pengalaman langsung, anak dapat membangun pemahaman konsep matematika secara lebih bermakna, meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti membutuhkan kreativitas guru dan waktu yang lebih lama. Teori Dienes tetap menjadi pendekatan yang efektif untuk membantu anak memahami konsep matematika dasar secara menyenangkan dan sistematis.